Yang pertama, menemukan keseimbangan. Kutipan terkenal ini mendefinisikan sifat jalan spiritual, yaitu hidup ini tidak hanya aksi atau kontemplasi, tetapi merupakan sebuah penemuan keseimbangan dalam keduanya. Pengertian ini mengenali bahwa kehidupan rohani yang seimbang adalah suatu inisiasi dari kehidupan aktif serta perhentian kontemplatif dalam Allah saja. Yang kedua, peran kearifan. Kearifan yaitu kemampuan membedakan benar dari salah adalah poros sistem Casian. Ia menyebut kearifan sebagai ibu dari sebuah kebajikan. Kearifan adalah kebajikan yang menjaga kita dari jerat iblis dan tetap dalam jalan menuju Allah. Kearifan adalah pelita tubuh, pembimbing kehidupan, dan sumber keputusan yang baik. Ia mengajar kita bagaimana membuat keputusan bijak dalam urusan manusia dan juga Allah. Sebagai ibu, penjaga, dan pembimbing semua kebajikan lainnya, kearifan merupakan satu-satunya kebajikan yang menolong kita melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat karena alasan yang tepat dalam cara yang tepat. Tetapi kearifan menuntut kedewasaan spiritual, dan kunci untuk kedewasaan spiritual adalah menumpukan watak rohani yang langka. Menurut Abbot Moses, kearifan sejati diperoleh hanya bila seseorang sungguh rendah hati. Berulang kali Cassian menekankan bahwa kita tidak dapat mengajar atau mengenali hal yang tidak kita alami. Kita harus bertumbuh secara spiritual jika kita ingin bertumbuh dengan setia. Saya Nonitiana Tarigan dengan NIM 712021-011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran doa. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Cassian, ia memaparkan mengenai bagaimana doa menjadi berbeda sesuai kemurnian jiwa setiap pribadi. Dan ia menyimpulkan pemaparan tersebut dengan memberikan suatu definisi tentang 4 jenis doa yang dominan dan uraian panjang tentang doa Bapa Kami, yang tepatnya memberikan garis besar bagaimana kita harus berdoa dan hal apa yang patut kita harapkan dalam doa. Selanjutnya ada pola 7 langkah doa Bapa Kami. Yang pertama, kesadaran akan Allah. Yang kedua, kesadaran bahwa kita ada dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, mengetahui bahwa kehendak Allah memerintah segala sesuatu. Yang keempat, mengetahui bahwa Allah menyediakan setiap kebutuhan kita. Yang kelima, belajar mengampuni sebagaimana Allah mengampuni. Yang keenam, mengatasi pencobaan. Dan yang ketujuh, menyadari bahwa kerajaan, kuasa, dan kebenaran Allah membebaskan kita dari kejahatan. Selanjutnya, mencapai pengetahuan rohani. Cassian juga menjelaskan pengetahuannya tentang Alkitab, dan ia juga menjelaskan tentang pengertian dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab. Yang pertama itu alegori. Alegori adalah mampu membedakan dari berbagai peristiwa sejarah, maknanya lebih dalam yang membawa maksud-maksud Allah. Yang kedua yaitu anagogi, menyatakan misteri surga. Dan yang ketiga, tropologi, memimpin kita untuk menerapkan ajaran Alkitab ke kehidupan kita sendiri dan menarik prinsip dan petunjuk untuk kehidupan yang kudus. Selanjutnya adalah refleksi dan respon. Cassian juga mendefinisikan kehidupan manusia oleh berbuat, dan bisa dikatakan bahwa kehidupan kita ditekankan pada berbuat, tanpa menuntut kita untuk meninggalkan hal berbuat. Cassian mengundang kita ke dalam dunia lain, yaitu dunia keheningan dan kontemplasi. Benedik dari Nursia, belajar hidup dengan aturan. Peraturan Benedik. Dalam zamannya, peraturan Benedik dianggap sebagai kontribusi terunik pada literatur monastik. Pada tahun 700, 30 peraturan telah ditambahkan. Semuanya telah dipolakan sesuai Benedik. Dalam peraturan 1, Benedik ingin menjadikan kehidupan rahib yang berbasiskan komunitas atau cenobite sebagai ideal tertinggi, yaitu pokok yang kemudian diulang oleh Gregory yang Agung. Sementara rahib yang hidup sendiri atau ansorites baik juga, tetapi mereka terhindar dari kemungkinan mengalami kompleksitas relasi manusia yang melaluinya mereka mengalami kemajuan dalam persekutuan dengan Allah. Shalom, perkenalkan nama saya Manuel Atopan Simamora dengan NIM 712021-297. Saya akan membacakan yang pertama membangun kerendahan hati, yang kedua kualitasnya hakiki pemimpin kita, yang ketiga refleksi dan respon. Saya akan membacakan pembahasan yang pertama yaitu membangun kerendahan hati.
Pertama, kita harus mengembangkan kerendahan hati dengan selalu memelihara sikap takut akan Allah dan menyatakan sikap ini dalam semangat ketaatan. Ketaatan adalah hal yang menentukan jika kita ingin belajar mengikuti Allah. Ketaatan mendorong ego kita untuk nunduk kepada kasih ilahi dan pelayanan. Derajat kerendahan hati yang kedua ialah mengikuti kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri. Derajat kerendahan hati yang ketiga ialah kita membangun kemampuan untuk menerima masukan dari orang lain. Derajat kerendahan hati yang keempat ialah menerima perintah atasan dalam belajar untuk tekun. Derajat kerendahan hati yang kelima ialah keterbukaan penuh kepada aeburkan komunitas. Yang kedua, kualitas hakiki pemimpin kita. Dalam bagian lain buku ini ia mendaftarkan kualitas dan karakteristik yang menjadi ujian untuk pemilihan seorang abbot dan harus juga menjadi syarat bagi setiap posisi kepemimpinan. Berikut adalah garis besar syarat itu. Yang pertama, abbot memegang kedudukan Kristus dalam bicara, harus memperlihatkan kebaikan dan kekudusannya dengan perbuatan dan bukan perkataan, menjadi contoh integritas. Yang kedua, abbot harus mengadakan rapat para rahib dan menimbang masukan mereka dalam mengambil keputusan dan wawasan. Dengan mengikuti the ruler, kita sanggup suatu membangun komunitas yang stabil, komunitas ilmiah yang menyediakan konteks di mana beragam orang dengan karunia dan kemampuan dapat menjadi para pemimpin. Yang ketiga, refleks dan respon. Perjumpaan saya pertama dengan The Rule of St. Benedict menimbulkan teka-teki. Bagaimana mungkin buku tipis ini? Sementara saya menulis ini, saya memegang buku ini sudah lusuh, penuh goresan, dengan sulitnya yang berwarna merah lepas. Dapat menimbulkan revolusi dalam revolusi Kristen. Saya bertanya-tanya sesat. Memang benar bahwa dengan semua tujuan dan maksudnya buku ini adalah peraturan pertama yang ditulis untuk komunitas biara. Tetapi peraturan-peraturannya sangat sederhana, praktis, bersahaja. Tuhan betapa sederhana hidup melayani ini dan betapa kami saling membutuhkan untuk dapat menghidupinya. Tolong Tuhan pimpin kami kepada seorang hari ini supaya kami dapat melayaninya. Amin. Gregory yang Agung. Gregory dilahirkan sebagai putra senator Roma dan ibu bangsawan. Status kehidupannya memberinya posisi dan pendidikan tertinggi sebagai yang terakhir dari antara para pemimpin gereja agung yang dididik dalam sistem Roma. Kecerdasan bawaan Gregory digabung dengan pendidikan istimewa yang tersedia memberinya tingkat keahlian luar biasa dan penyiapan sebagai seorang pemimpin gereja. Pada tahun 573, Gregory dijadikan kepala daerah Roma. Sementara melayani dalam peran ini, ia menerima suatu keyakinan rohani yang kuat yang membuatnya menjual semua hartanya agar dapat mendirikan 7 biara yang berkembang untuk beberapa abad. Untuk mengerti Gregory, penting diingat bahwa ia menganggap setiap tingkat kehidupan Kristen bermanfaat. Gregory mulai dengan suatu definisi jelas tentang yang ia percaya membentuk kontemplasi, yaitu perhatian total hanya kepada Allah saja. Tingkat 1, kehidupan aktif. Kehidupan aktif dimulai dengan kasih terhadap sesama, yang diungkapkan dalam tindakan pelayanan konkret, entah memberi makanan yang lapar ataupun pakaian kepada yang miskin. Karena setiap tindakan kebaikan adalah permulaan dari persekutuan kita dengan Allah. Sumber pertumbuhan adalah penumbuhan kebajikan. 4 kebajikan utama adalah kehati-hatian, keadilan, penguasaan diri, dan keberanian. Keempat kebajikan ini membentuk sifat manusia. Sifat saling terhubung ini memungkinkan kita bertumbuh dalam kebajikan secara bertahap. Ini mengizinkan kita untuk menguatkan daya akal budi kita untuk menghadap Allah. Di antara kebajikan teologis, iman, pengharapan, dan kasih. Kebajikan yang tumbuh di tingkat pertama adalah iman. Iman adalah kepastian akan hal-hal yang diharapkan, kenyataan dari hal-hal yang tidak kelihatan,
Kehidupan aktif adalah kehidupan yang dihidupi oleh orang yang memulai persekutuan mereka dengan Allah. Tingkat 2, kehidupan kontemplatif. Di sini kita mulai mengarah ke dalam keadaan reflektif. Sesudah mengasihi sesama, kita kini fokus pada belajar mengasihi Allah sebagai sumber semua kasih. Di tingkat ini tumbuh kebajikan teologis, yaitu pengharapan. Jere-jore mendefinisikan kontemplasi sebagai perhatian penuh hormat kepada Allah saja. Sesudah pengembangan keempat kebajikan utama, Roh Kudus mengaruniakan kita dengan 7 karunia anugerahnya, yaitu hikmat, pengertian nasihat, keberanian, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Untuk menjelaskan gambaran ini, jere-jore memperluas saling ketergantungan antara kehidupan aktif dan kontemplatif dengan urutan yang baik dalam hidup, ialah mulai dari aktif ke kontemplatif. Di dalam kehidupan kontemplatif, terdapat banyak pergumulan mental. Ketika jere-jore mencapai ketinggian kontemplasi mistik, ia kembali ke daratan eksistensi manusia yang realistis. Karena ungkapan terbaik kehidupan kontemplatif ialah monastisisme. Dan karena jere-jore menginginkan suatu pengertian tentang kehidupan rohani, untuk setiap orang ia tidak dapat berhenti dengan kontemplasi sebagai ideal yang tertinggi kehidupan Kristen. Tingkat 3. Kehidupan aktif dihidupi secara kontemplatif. Suatu keadaan di mana kehidupan aktif dan kontemplatif dalam keadaan saling bergantungan. Di sini kita hidup setiap hari dalam pengalaman dialektif, kutub-kutub yang bertentangan seperti kasih atau pengetahuan, terang atau gelap, suara atau keheningan, eksterior atau interior, kesukaan atau ketakutan. Di dalam tingkatan inilah kita mengungkapkan kasih sempurna kepada Allah dan sesama. Kristus adalah penghubung kita, sambil ia menyeimbangkan secara sempurna kehidupan batinia kita dengan dunia luar. Sama seperti Adam adalah yang pertama dan terutama, kebajikan tertinggi adalah kasih. Akhirnya, panggilan tertinggi dalam kehidupan ini menurut Gregory bukan menjadi orang atau awam rata-rata atau bahkan menjadi rahib, tetapi menjadi seorang uskup atau pengkhotbah yang melayani kehidupan doa dan devosi untuk Allah. Menghidupi kehidupan aktif secara kontemplatif. Tahun 1996, Richard Foster dan saya pertama kali menyiapkan bahan ini untuk mengajar sebagai tim. Selama 20 tahun saya telah menanggung derita tentang bagaimana mengembangkan suatu kehidupan doa dan kontemplatif ketika tanggung jawab keseharian saya dipenuhi dengan orang-orang dunia dan urusan mereka. Gregory digabung dengan pendidikan istimewa yang tersedia memberi tingkat keahlian luar biasa dan penyiapan sebagai seorang pemimpin gereja. Tahun 573, Gregory dijadikan kepala daerah. Sementara melayani dalam peran ini, ia menerima suatu keyakinan yang kuat yang membuatnya menjual semua hartanya yang dapat mendirikan 7 biara yang berkembang untuk beberapa abad. Sementara kasih dan devosinya kepada Allah mendalam, efektivitasnya bertumbuh. Tahun 585, Gregory kembali ke Roma untuk membantu Paus Pelagius II. Kecemerlangannya terus melambung dan ketika Pelagius tiba-tiba meninggal karena serangan wabah tahun 590, Gregory segera dipilih untuk menggantikannya. Melayani sebagai uskup Roma dan kepala gereja barat sampai kematiannya tahun 604. Ia menegaskan keistimewaannya dirinya sebagai salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja. Kepausannya itu ditandai oleh berbagai kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan keberhasilan di hampir semua form, temporal, dan spiritual. Untuk mengerti Gregory, penting diingat bahwa menganggap setiap langkah kehidupan Kristen bermanfaat. Sebagaimana yang Anda lihat dalam diagram di bawah, kemajuan kehidupan rohani bergerak dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan. Mulai dengan kehidupan aktif dan berakhir dengan tatapan sekilas kehidupan yang akan datang.